Selamat pagi, saudara-saudara. Baik, mohon maaf, suara saya agak serak. Semoga tidak mengganggu pembelajaran kita di hari ini. Ketua kelas, berapa yang tidak hadir di hari ini? Oh ya, baik, nanti dicatat ya. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mulai. Nah, berdoa selesai. Baik, kita ketemu lagi dalam perkuliahan mikrobiologi dasar ya, untuk pertemuan yang kedua. Pada pertemuan lalu, kita telah mempelajari tentang ruang lingkup mikrobiologi ya. Apa saja komponen-komponen yang menyusun mikrobiologi? Ada bakteri, virus, ya, jamur, kemudian protozoa dan alga mikroskopis. Baik, jadi dari kelima bagian dari kajian mikrobiologi ini, kita akan hari ini kita mempelajari tentang bakteri ya. Bakteri itu kelompok mikroba yang sangat beragam di permukaan bumi ini. Untuk pertemuan ini ada 5 tujuan yang perlu kita capai seperti terpampang pada layar. Jadi mahasiswa diharapkan untuk ketepatan untuk mengisolasi bakteri, kemudian menyesuaikan jenis media dengan pertumbuhan bakteri, kemudian mengevaluasi hasil pengamatan ciri morfologi bakteri, mengevaluasi kualitas media pertumbuhan dan teknik isolasi, dan terakhir itu adalah merancang prosedur kerja laboratorium yang efektif dan mandiri ya. Itu adalah 5 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Baik, sekilas tentang bakteri. Bakteri ada 4 ciri-ciri utama dari bakteri. Yang pertama adalah bakteri merupakan organisme prokaryotik, yaitu organisme yang belum memiliki membran inti sel. Ya. Sifat yang kedua adalah bakteri bersifat kosmopolitan. Artinya bakteri dapat ditemukan di berbagai tempat ya. Ada di makanan, ada di tanah, ada juga di air, gitu. Jadi dia ditemukan di berbagai tempat. Sifatnya kosmopolitan. Yang ketiga adalah bakteri ada yang bersifat tidak patogen atau menguntungkan, dan ada juga yang bersifat patogen atau penyebab penyakit. Dan yang keempat yang nanti kita akan kaji di hari ini adalah bakteri memiliki 3 bentuk utama. Yaitu yang pertama adalah berbentuk bulat atau kokus, yang kedua berbentuk batang atau basil, dan yang ketiga berbentuk spiral. Baik, pada pertemuan sebelumnya saya telah memberikan kalian artikel ya, artikel tentang mikroba pada Bakasang biagaru ya, satu produk fermentasi khas dari daerah Maluku. Kalian setelah menelaah artikel tersebut? Sudah. Apa yang kalian temukan dalam artikel tersebut?
Ya, silakan Fani. Dari artikel terkait kelimpahan dan karakteristik produk tradisional, yaitu bakasan biagarum, saya menemukan sejumlah bakteri coliform dengan karakteristik yang berbeda-beda, baik secara makroskopis maupun mikroskopisnya, Pak. Apa saja karakteristik mikroskopisnya? Untuk mikroskopisnya seperti yang tadi Pak bilang di awal, ada yang bentuk basil, ada yang bentuk kokus, dan ada yang bentuk spiral, Pak, tergantung jenisnya. Baik, terima kasih Fani untuk jawabannya. Mengacu dari artikel tersebut, saya juga telah memberikan kalian tugas ya, yaitu untuk membuat produk-produk 3 produk fermentasi lokal, kemudian mengamati bakteri-bakteri karakteristiknya, ya bakteri-bakteri yang terdapat dalam produk-produk tersebut, dan kemudian pada media yang berbeda, kemudian menuangkannya dalam bentuk poster, ya. Apakah kalian telah membuatnya? Oke, ya. Terima kasih. Baik, jadi kelompok mana yang telah siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Silakan Emi dan teman-teman untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Posternya mana, Emi? Oh itu ya, saya kelihatan soalnya. Ya baik, selamat pagi Pak Asesor, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semua, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini yang kami lakukan pada praktikum ini adalah pembuatan bakasan dari ikan. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil kami ingin menyampaikan sedikit bahwa biasanya teman-teman, Bapak Ibu dosen, dan pastinya kami kelompok juga, biasanya kalau ke pasar atau orang tuanya ke laut untuk mengambil ikan, biasanya itu kan datang membuat ikan lalu jeroannya dibuang begitu saja. Tapi tidak ada manfaat. Bapak Ibu beserta teman-teman merasa bahwa jeroan itu tidak ada manfaat. Nah, di sini kelompok kami hadirkan dengan bakasan ikan, yaitu jeroan yang sisa-sisa dari jeroan ikan yang digunakan untuk pembuatan bakasan ini. Tanpa membuang-buang waktu, kepada teman dipersilakan. Baik, sebelumnya kemarin kita diberikan tugas untuk membuat sebuah produk berbasis kearifan lokal, dan produk kami adalah bakasan ikan. Di sini tugas kami itu membuat poster yang sudah bisa teman-teman lihat di depan, kemudian juga ada video. Video ini adalah video pengenalan bagaimana cara kami membuat produk bakasan ikan, kemudian juga bagaimana kami melakukan
karakterisasi bagaimana kami melihat bahwa oh ternyata di produk kami juga ada bakteri, karena kita belajar soal bakteri teman-teman. Nah, bakteri yang terdapat dalam produk kami ini nanti kita akan lihat sama-sama apa yang kelompok satu temukan di produk kami. Setelah itu juga sudah ada tugas terakhir, yaitu tugas ketiga, yaitu video dan juga poster. Mungkin untuk teman boleh tampilkan videonya sambil saya menjelaskan kepada Bapak dan juga teman-teman semua serta Pak Asesor, Ibu juga. Boleh teman dipersilakan untuk videonya. Ya, ini adalah karakterisasi bakteri pada bakasang ikan dibuat oleh kelompok kami, kelompok 1. Nah, yang pertama ini ada tahap pertama, ini adalah pembuatan produknya, produk bakasang ikan. Itu yang pertama itu bahannya berupa ikan itu dibersihkan, diambil jeroannya. Tentunya yang kita gunakan adalah sisa dari ikan, apalagi kalau bukan jeroan teman-teman, biasanya dibuang kan. Nah, ini kita manfaatkan untuk menjadi sebuah produk yang bisa untuk kita makan. Ya, kemudian tentunya ada alat dan juga bahan yang bisa teman-teman lihat di sini. Langkah selanjutnya itu kita menimbang jeroan ikan. Jeroan ikan ini ditimbang dan didapatkan hasil 303 gram. Jadi kita menggunakan garam untuk penambahan bahan selanjutnya, pakai garam 20% dari berat jeroan ikan tersebut. Maka berat dari 20% itu adalah sekitar kurang lebih 60 gram garamnya. Nah, setelah itu kedua bahan tadi dicampur merata, jeroan ikan dan juga garam itu dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Kita pakai di sini toples dan kemudian akan disimpan selama 1 bulan. Kurang lebih untuk masa dia punya fermentasi teman-teman. Tahap kedua itu kita membuat media MSA. Nah, ini adalah proses pembuatan medianya teman-teman menggunakan hot dan juga autoclave kurang lebih selama 20 jam. Selanjutnya setelah medianya sudah kita buat, kita akan masukkan medianya ke dalam cawan Petri. Boleh teman-teman lihat prosesnya di sini. Selanjutnya itu kita melakukan pengenceran bakteri dari bakasang ikan produk kami itu. Nah, ini dilakukan sampai minus 4. Setelah itu penyebukan bakteri yang sudah diencerkan ke media MSA. Jadi bakterinya itu setelah melakukan penyulingan sebanyak minus 4, setelah itu kita melakukan penyebukan. Tahap selanjutnya itu teman-teman kita melakukan pengamatan. Pengamatan yang pertama kita melakukan pengamatan kolonisasi bakterinya di colony counter, kemudian kita juga melakukan pewarnaan gram untuk nantinya melakukan pengamatan di mikroskop. Ya, boleh lihat dokumentasinya teman-teman. Nah, setelah itu ini kita lihat dia punya karakterisasi bakterinya di mikroskop dan menggunakan optik lab tentunya teman-teman. Nah, ini boleh di stop teman untuk ini. Ya, ini ada 3 gambar yang kami dapatkan dari aplikasi Optic Lab. Dan dia punya pengamatan ini, ada pengamatan makroskopis, kemudian juga ada pengamatan mikroskopik. Nah, ini boleh saya jelaskan dulu. Yang pertama untuk isolatnya itu ada 3. Untuk pengamatan makroskopisnya ada warnanya itu semuanya sama krim. Bentuknya juga untuk isolat 1 dan 2 itu dia tidak beraturan teman-teman. Yang 1 dan juga yang kedua. Dan yang ketiga ini dia bundar. Setelah itu dia punya tepiannya itu yang 1 dan 2 juga sama, licin. Sementara yang ketiga itu bergelombang. Dan juga elevasinya itu yang pertama dia timbul, yang kedua dia datar, dan yang ketiga dia timbul. Sementara dalam pengamatan karakterisasi dia punya mikroskopis, itu isolat pertama, kedua, dan ketiga memiliki tipe gram positif. Bentuknya juga sudah pasti kokus dan juga susunan sel itu bergelombang. Oh ya, saya lupa menambahkan yang kami temukan di sini itu bakterinya adalah bakteri Staphylococcus teman-teman. Ya, boleh teman lanjutkan videonya. Ini hasil yang kami dapatkan teman-teman dari produk kami, bakterinya yang ada adalah Staphylococcus. Mungkin sekian video yang bisa kelompok kami tampilkan.
beserta juga dengan sedikit penjelasan soal bagaimana kami membuat produknya, kemudian proses pengamatan dan juga karakterisasi bakteri yang ada pada produk kami. Jika untuk selanjutnya Kak, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman tidak paham, mungkin teman-teman kami akan men-share video yang telah dibuat. Lalu mungkin teman-teman akan melihat kembali poster kami ini. Untuk cara-cara pembuatannya kami sudah masukkan ke dalam poster. Yang berikut dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman, apakah kami membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Ada? Ya baik, dipersilakan. Ya, terima kasih kelompok. Materi yang sangat baik sekali, tapi di sini kami ingin bertanya, tadi teman ada menjelaskan kalau pertumbuhan bakterinya itu menggunakan media MSA. Di sini pertanyaannya, kenapa kelompok menggunakan media MSA, tidak menggunakan media lain seperti MRSA atau MBA? Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya baik, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk pertanyaan yang disampaikan itu kenapa kami tidak menggunakan media lain, tetapi kami memilih menggunakan media MSA. Nah teman-teman, sebenarnya untuk pembuatan bakasan ikan ini sendiri bisa untuk semua media itu kami gunakan, tapi di sini kami menggunakan media MSA ini karena kami mau meneliti tentang karakterisasi bakteri dari bakteri HAT toleran, yaitu bakteri yang toleran terhadap garam. Nah, kemungkinan untuk media-media lain yang tadi sudah disampaikan itu nanti dipakai oleh teman-teman kelompok. Nah, media MSA ini sendiri itu dia memiliki kadar garam yang tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat pada bakasan ikan yang tadi kami sudah jelaskan itu, untuk bakasan ikan itu kami menggunakan garamnya itu sekitaran 20% yang sudah ditimbang, yaitu 60 kg. Nah, untuk menggunakan media, sehingga kami memilih media MSA ini untuk dapat mengkarakterisasi bakteri HAT toleran, yaitu bakteri yang masuk pada genus Staphylococcus tadi yang sudah dijelaskan oleh teman. Mungkin saja jawaban dari kami. Apakah penanya sudah Baik, apakah penanya sudah menerimanya? saya tambah sedikit ya. Jadi media MSA itu kan kepanjangan dari manitol salt agar ya. Jadi memang dalam medianya itu komposisinya mengandung garam ya, yang hanya dapat ditumbuhi oleh bakteri-bakteri yang sifatnya toleran terhadap kadar garam yang tinggi ya. Itu MSA. Ya, lanjut. Ya baik, apakah ada pertanyaan? Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari jawabannya sudah diberikan, mungkin sudah bagus, tapi ada pertanyaan dari saya lagi, mengapa kelompok menyimpulkan bahwa bakteri tersebut itu sama, sedangkan pada gambar yang telah ditampilkan tuh bentuk karakteristik dari makroskopisnya itu berbeda. Ya baik, pertanyaannya sangat bagus. Kebetulan juga tadi sedikit belum menjelaskan soal apa yang kami temukan, selain kami menyimpulkan bahwa yang kami temukan itu adalah bakteri Staphylococcus. Mungkin teman boleh menampilkan kembali di bagian akhir saja, di bagian bakterinya. Ya ini aja, dengan dia punya keterangan kalau boleh. Ya terima kasih. Ya baik, teman penanya. Jadi ketiga bakteri ini itu dia termasuk dalam bakteri Staphylococcus. Nah, bagaimana kami menyimpulkan kalau ketiganya ini adalah bakteri Staphylococcus? Karena ciri umum dari Staphylococcus itu sendiri, yang pertama dia sudah pasti kokus, yaitu bulat untuk dia punya bentuk. Kemudian juga dia tumbuh bergelombang. Maksudnya bergelombang seperti ini teman-teman, dia tidak ada yang satu-satu, dia sama-sama semua. Nah itu yang kemudian dia juga ciri-ciri selanjutnya dia juga memiliki gram positif. Ya boleh teman-teman lihat, dia punya tipe gram itu gram positif. Jadi kami menyimpulkan bahwa ini ketiga yang kami temukan ini adalah bakteri Staphylococcus. Kebetulan juga yang kami
harapan dari pengamatan kami adalah memang kami mencari Staphylococcus. Nah, untuk ketiga gambarnya ini sendiri, jadi Staphylococcus itu kan punya banyak spesies teman. Ada itu beberapa yang ada itu kayak seperti Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, dan masih banyak lagi. Epidermidis ya. Nah, tapi karena kita masih di dasar, jadi mungkin sampai di bagian genus saja, di bagian Staphylococcus. Untuk lebihnya mungkin di tahap-tahap selanjutnya mungkin teman. Jadi apakah teman boleh menerima jawaban kami yang kami simpulkan bahwa ini adalah Staphylococcus? Ya, bagaimana teman? Ya, jawabannya diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari kelompok lain, dipersilakan. Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kan tadi teman telah menjelaskan tentang bakteri Staphylococcus. Di sini saya ingin bertanya, kan tadi ada menjelaskan tentang penggunaan garam yang melebihi 20%. 20% kebakterian tahan anti garam. Di sini saya ingin bertanya, kan dia menganti garam. Begini, jika ditemukan bakteri Scopus pada bakasan ikan, apakah bakasan ikan itu layak dikonsumsi atau tidak? Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik ya teman-teman, karena ya memang betul juga ini ada mengandung garam yang cukup tinggi. Jadi langsung saja saya izin menjawab. Jadi teman penanya, memang betul bahwa Staphylococcus ini adalah bakteri patogen. Jadi bakteri yang memang patogen Pak, ya, yang merugikan. Tapi ternyata dari beberapa jurnal yang sebelum kami melakukan pengamatan, kami juga sempat baca sedikit-sedikit, itu ternyata Staphylococcus ini dia masih bisa untuk dikonsumsi. Maksudnya produk yang mengandung Staphylococcus masih bisa untuk dikonsumsi apabila dia masih ada pada batas toleransi garam, di bawah batas toleransi. Jadi kalau di bawah batas toleransi, ternyata dia masih aman untuk kita manusia konsumsi. Nah, untuk batas amannya sendiri itu sekitaran 1 juta gram per sel. Ya. Tapi selain itu juga 1 juta sel per gram. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih telah mendapat. Baik, tapi ternyata juga walaupun di Bakasang Laur ini dia mengandung bakteri Staphylococcus yang sudah pasti merugikan, walaupun kita masih ada batas toleransinya yang bisa dikonsumsi, dia juga mengandung bakteri-bakteri baik. Itu seperti beberapa seperti bakteri probiotik, asam laktat, yang tentunya itu baik untuk kita punya pencernaan. Jadi masih bisa dikonsumsi, aman. Dan selama ini juga di bagian pesisir pulau itu, seperti di yang kami baca itu kemarin ada di Saparua, dan juga tempat saya di Nusa Laut itu masih ada yang buat kayak gitu dan masih bisa dikonsumsi dan aman. Baik, mungkin teman penanya bagaimana tanggapan? Terima kasih. Oh ya, baik, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum kami menutupnya, ini adalah hasil produk yang sudah kami buat untuk fermentasinya dari bakasan ikan ini. Lalu kesimpulannya bisa kita lihat sama-sama untuk hasil karakterisasi kami ini. Untuk ketiga isolat, dari pertama, kedua, dan ketiga itu dia tumbuh pada media MSA. Dia memiliki warna krem dan bentuk koloni tidak beraturan hingga bundar, tepi licin atau berombak, dan elevasi timbul atau datar. Sedangkan secara mikroskopis, ketiganya merupakan kokus gram positif dengan susunan bergerombol yang sesuai dengan karakterisasi bakteri HA toleran dari genus Staphylococcus. Mungkin saja dari presentasi kami, sekian dan terima kasih. Ya, luar biasa ya presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus sekali lagi. Ya baik, kelompok 1 silakan untuk kembali ke tempat. Kita persilakan kelompok
berikutnya. Ada lagi yang mau presentasi? Kelompok Bakasang Laor. Ya, Fani silakan. Ya, selamat pagi Pak Asesor, para dosen dan juga teman-teman. Di saat ini kami dari kelompok Bakasang Laor akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pembuatan Bakasang Laor dan juga karakteristik bakteri pada Bakasang Laor. Untuk teman-teman dan para dosen ketahui, Bakasang Laor merupakan produk fermentasi dari cacing laut atau yang sering disebut laor oleh masyarakat lokal. Pada proses pengolahan Bakasang Laor digunakan garam dengan kadar tinggi sehingga daya awetnya dapat mencapai setahun ataupun lebih dari setahun. Laor atau cacing laut dapat ditemukan di perairan Maluku pada saat bulan purnama dalam siklus tahunan. Ya, tanpa membuang-buang waktu kita masuk pada materi. Kepada pemateri saya persilakan. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih detail bagaimana proses pembuatan Bakasang Laor hingga bagaimana proses mengkarakterisasi bakteri yang ada, saya mengajak teman-teman dan para dosen untuk melihat sekilas tayangan video. Kepada teman saya persilakan. Teman-teman dan para dosen, ini hanya video sekilas. Nanti setelah video saya akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana proses pembuatan bakasangnya hingga proses karakterisasinya. Oke, baik para dosen dan teman-teman. Jadi dari tayangan video tadi, teman-teman dan para dosen bisa melihat secara singkat bagaimana proses pembuatan Bakasang Laor hingga bagaimana proses kita mengkarakteristik bakteri yang ada pada Bakasang Laor. Yang pertama kita lihat pada pembuatan Bakasang Laor. Nah, setelah laor ditimbang, kita masuk pada proses preparasi yang dimana laor dibersihkan. Kemudian laor ditapis hingga kering selama kurang lebih dari 30 menit. Setelah laor ditapis hingga kering, kita masukkan garam sebanyak 15% dari berat laor yang kami pakai. Yang kami pakai 1 kg, jadi yang kami masukkan 150 gram garam ke laor. Setelah kami tambahkan garam, kami juga tambahkan asam cuka sekitar 15% untuk konsentrasinya. Kenapa kami menambahkan garam? Supaya menambahkan cuka supaya bahan pengawetnya itu lebih tahan lama. Setelah ditambahkan cuka dan garam, kami aduk hingga garam dan cuka tersebut menyatu secara merata pada laor. Jadi kalau sudah kami pastikan tercampur rata, kami jemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 10 jam. Kalau sudah dijemur, kami masukkan ke dalam toples, ke dalam botol kaca untuk dilakukan fermentasi. Nah, fermentasinya itu berlaku sekitar 1 bulan. Setelah proses fermentasi selesai, bakasangnya sudah siap, kami masuk pada proses karakterisasi bakteri yang ada pada bakasan. Kami masuk di lab.
Untuk cara kerjanya itu yang pertama otomatis kami membuat sterilisasi ruangan dan alat yang akan kami gunakan. Ya, setelah sterilisasi kami buat media. Media yang kami pakai di sini media agar EMBA, EOC metilen agar, EOC metilen blue agar. Nah, setelah kita buat media, kita sterilisasi di autoclave, kita sampai sterilisasi, kita buat pengenceran. Jadi pengencerannya dari 10 pangkat minus 1 hingga 10 pangkat minus 4. Setelah pengenceran, proses sterilisasi medianya selesai, kita masuk dalam proses inokulasi. Inokulasinya juga sama, kita buat sampai 10 pangkat minus 4. Setelah proses inokulasi, kita inkubasi selama 24 jam. Nah, jadi proses inkubasi ini selesai selama 24 jam, kita amati bakteri yang tumbuh pada media agar tersebut. Jadi secara makroskopis kita lihat di koloni counternya. Kalau sudah selesai proses pengamatan makroskopisnya, kita masuk pada proses pengamatan mikroskopis. Nah, di mana kami menggunakan mikroskop. Nah, pada proses pengamatan secara mikroskopis ini, salah satu untuk cara kami menentukan tipe gram pada bakteri tersebut, kami lakukan pewarnaan gram. Yang di mana pada pewarnaan gram ini kami gunakan larutan kristal violet dan larutan safranin. Nah, dari hasil pengamatan secara makroskopis maupun mikroskopis, teman-teman dan para dosen dapat melihat hasilnya. Mungkin teman bisa tolong tunjukkan yang di tabel. Nah, teman-teman juga bisa lihat di kami punya banner, ini ada hasil untuk secara makroskopisnya dan mikroskopisnya. Nah, untuk isolat 1 yang diberi kode BL01, dia memiliki warna krem dengan bentuk bundar dan tepian licin. Kemudian untuk isolat 2 dengan kode BL02 memiliki warna kuning, bentuk tidak beraturan dan tepian licin. Kemudian untuk isolat 3 dengan kode BL03 memiliki warna krem, bentuk bundar dan tepiannya berombak. Kemudian untuk hasil karakterisasi secara mikroskopisnya, untuk isolat 1, 2, dan 3 mempunyai tipe gram yang sama, yaitu negatif. Kenapa? Karena pada saat kami melakukan pewarnaan gram, itu bakterinya itu dia menyerap larutan safranin, sedangkan untuk kristal violetnya dia tidak menyerap. Nah, untuk bentuk selnya basil, karena memang bakteri yang kami temukan adalah bakteri coliform. Dengan susunan sel pada BL1 tunggal dan juga pada BL2 tunggal, kemudian pada isolat ketiga dengan kode BL03 memiliki susunan sel bergerombol. Ya, baik para dosen teman-teman juga dapat melihat bentuk bakteri yang ada secara mikroskopis untuk BL1, BL2 dan BL3. Untuk BL1-nya yang kami temukan untuk hasilnya yang juga untuk kajian literatur yang kami cari, untuk BL1 itu kami simpulkan bahwa itu adalah bakteri coliform. Bakteri coliform, namanya genusnya itu Escherichia coli. Untuk BL2 itu Citrobacter dan untuk BL3 itu Enterobacter. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, ya sekian dari presentasi kami. Untuk itu kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kepada teman-teman kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, teman. Di sini ada satu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kebetulan tadi saya lihat di situ untuk proses pembuatan bakasang laur ada penambahan asam asetat sebanyak konsentrasinya itu 20%. Nah, tadi dikatakan bahwa itu supaya dia punya daya ketahanannya itu lebih lama. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah penambahan 20% asam asetat ini memiliki pengaruh kepada bakteri yang ada di dalam bakasang laur ini?
apakah memiliki pengaruh tidak kepada ya mungkin boleh dipahami pertanyaannya. Ya, terima kasih. Oke, baik teman untuk pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan teman, kenapa kami menambahkan asam asetat pada proses bakasan laor kami? Nah, sebelum kami membuat bakasan laor dan juga setelah kami mendapat hasilnya, ada beberapa jurnal yang kami lihat dan kami kaji. Jadi dari jurnal itu mengatakan bahwa jika bakasan laor pada saat proses pembuatannya hanya menggunakan satu bahan pengawet seperti garam, otomatis nanti saat fermentasinya bakteri yang muncul bisa lebih sedikit tereliminasi, maksudnya di ininya kan pengawet. Kemudian kalau yang pakai dua bahan pengawet seperti ada garam dan asam cuka, itu saat proses fermentasinya bakteri yang muncul, bakteri patogen yang muncul itu dia lebih banyak yang tereliminasi gitu. Jadi kayak kalau satu pas dia tumbuh mungkin bakteri jahat yang muncul itu lebih sedikit. Kalau yang dua itu mungkin lebih banyak yang tersingkirkan saat proses fermentasi. Ya, mungkin teman ada sedikit bingung atau ya mungkin sudah paham dengan jawaban dari teman. Cuman saya lagi kepikiran saja soal kita punya produk di Bakasang Ikan ini. Mungkin Bapak juga kalau ada saran mungkin bisa ini tambahkan. Jadi itu tadi kan 20% penambahan ini bisa mengeliminasi bakteri-bakteri yang jahat itu kan. Kalau di produk kami pakai asam asetat juga, apakah bisa? Apakah nanti khasiatnya sama dengan yang ada pada Bakasang laor? Mungkin teman atau Bapak bisa. Bapak. Ya baik, bagus sekali pertanyaan dari saudara Emi ya. Jadi dalam teknik fermentasi itu dikenal ada yang single preservation atau pengawetan tunggal dan ada pengawetan ganda ya. Nah, jadi yang punya Emi tadi itu pengawetan tunggal Bakasang ikan hanya menggunakan garam. Tapi kalau di Bakasang laor sebenarnya ada yang juga buat cuma hanya pakai garam. Nah, tapi yang mereka buat adalah double preservation, artinya pengawetan ganda. Dan dalam beberapa artikel yang pasti kelompok juga kaji ya, kalau double preservation atau pengawetan ganda dia lebih bagus untuk mengeliminasi bakteri-bakteri yang patogen ya, yang jelek. Jadi prinsipnya kalau garam itu dia kan membuat sel mikroba itu menjadi lisis. Nah, jadi dia osmosis jadi terganggu, jadinya dia pecah. Nah, kalau prinsip cuka itu sebenarnya dia menurunkan pH sehingga mikroba tidak tahan dengan pH yang rendah dan akan tereliminasi ya. Nah, jadi prinsipnya lebih baik menggunakan pengawetan tunggal ya, double preservation ya. Baik, terima kasih kepada teman dan juga Pak atas jawabannya. Saya sudah puas dengan jawaban yang diberikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan dari kelompok lain. Disilakan. Iya, terima kasih. Pertanyaan saya di sini, adakah peluang jamur patogen yang tumbuh pada Bakasang laor atau bahan makanan fermentasi lainnya? Jika memungkinkan untuk tumbuh, bagaimana cara untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, baik. Baik teman untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaannya bagus, tapi ada dasarnya kami sudah dapat di mata kuliah lain. Nah, langsung saya jawab saja. Tadi kan teman bilang saat proses fermentasi apakah terjadi kontaminasi? Jika terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Nah, teman-teman ini saya kasih ilustrasi saja. Semoga dari ilustrasi ini teman-teman paham. Jadi teman-teman bayangkan sajalah ini botol kaca yang kami pakai. Nah, anggap aja ini laornya yang kami fermentasi. Nah, saat proses, kenapa alasan laor ini kami masukkan ke dalam botol kaca supaya saat fermentasinya itu tidak kontaminasi.
Nah, saat proses pengemasan diusahakan untuk tutupnya itu ditutup dengan rapat. Tidak ada, boleh ada oksigen atau udara yang masuk. Anggaplah ini ada oksigen yang masuk. Saat ada oksigen masuk, otomatis ada jamur yang tumbuh. Kontaminasi jamur pasti di dasar teman-teman dia pernah dapat jamur ini kan dia bersifat jamur dia tumbuhnya itu di yang ada oksigen. Ya, aeropa. Sedangkan kalau bakteri itu kebalikan, tanpa oksigen pun dia bisa tumbuh otomatis. Kalau ada oksigen yang masuk, berarti jamurnya itu bisa muncul, bisa tumbuh pada laor. Teman-teman bayangkan saya kalau 1 bulan fermentasi tutupnya tidak rapat, mau tidak mau tetap ada jamur yang tumbuh. Kalau ditutup rapat otomatis yang tumbuh hanya bakterinya. Ya mungkin itu ilustrasi singkat saya kepada ya mungkin. Saya tambahkan ya, tadi disampaikan bahwa bakteri itu sifatnya anaerob, tidak juga ya. Maksudnya bakteri yang berperan dalam fermentasi. Kalau kita pelajari bakteri kan ada aerob, anaerob fakultatif, kan banyak kan. Tapi untuk fermentasi sendiri itu memerlukan bakteri yang sifatnya anaerob. Jadi bakterinya anaerob yang dalam fermentasi, sementara kapang atau jamurnya itu sifatnya aerob. Sehingga apa solusinya? Kita harus menutup menutup botol itu dengan rapat ya, supaya tidak ada peluang untuk adanya oksigen masuk dan memungkinkan adanya bakteri atau jamur ya kontaminan yang masuk mengkontaminasi Bakassang laor ya. Gitu. Ya, mungkin masih ada pertanyaan, saran atau kritikan dari kelompok lain? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini pertanyaan saya mungkin terkait dengan media yang digunakan, di mana tadi sebelumnya pada kelompok 1 mereka menggunakan media MSA. Di sini saya ingin tahu kalau di kelompok 2 kan menggunakan media EMBA. Kira-kira apa yang terkandung di media EMBA ini sehingga digunakan untuk menjadi media pertumbuhan bakteri pada kelompok 2? Mungkin itu saja dari saya. Oke baik teman, untuk pertanyaannya tadi saat presentasi saya sempat menyebutkan apa itu EMBA, eosin metilen blue agar.
Apakah penanya sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Ya. Apa masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, presentasi kami sampai di sini. Kesimpulan dari presentasi kami di hari ini yaitu bakteri yang ditemukan pada bakasang laor yaitu coliform berupa Escherichia coli, Citrobacter, dan Enterobacter. Ketiga jenis coliform ini adalah bakteri yang berbentuk basil, bergram negatif, dan bakteri patogen pada pencernaan. Ya, mungkin itu dari presentasi kami di hari ini. Lebih detailnya teman-teman nanti kami boleh mengirimkan video atau bisa melihat pada poster yang telah kami buat. Dan ini adalah produk dari kelompok kami yaitu bakasang laor. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk presentasi yang sangat menarik ya dari kelompok 2 bakasang laor. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kelompok 3 saya pikir tidak perlu lagi ya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kita tiba pada kesimpulan ya. Dari presentasi tadi kelompok 1 dan 2, siapa yang dapat menyimpulkan? Iya, terima kasih Pak dan teman-teman. Ya baik, kita tiba pada kesimpulan ya. Kesimpulannya kita lihat dari tiga poin ya. Yang pertama, bagaimana mengisolasi bakteri dari produk fermentasi, kemudian terkait media pertumbuhan bakteri, dan yang ketiga morfologi bakteri. Siapa yang dapat menyimpulkan yang pertama? Saya Pak. Silakan Anes. Iya Pak, jadi kesimpulan dari saya, bakteri itu dapat diisolasi dari bahan pangan seperti teman-teman yang tadi sudah presentasi, ada dari teman-teman kelompok bakasang ikan maupun dari teman-teman kelompok bakasang laor, dan juga nanti dari kelompok kami untuk di minggu depannya Pak. Mungkin itu saja Pak. Ya baik, jadi bakteri dapat diisolasi dari berbagai produk pangan ya, termasuk produk pangan yang merupakan kearifan lokal dari daerah kita. Baik, untuk poin kedua, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kelompok 3 menjawab kesimpulan kedua. Dari presentasi kelompok 1 bakasang laor dan juga bakasang ikan dan juga kelompok 2 bakasang laor, yang dapat saya simpulkan di sini untuk kesimpulan kedua yaitu media pertumbuhan bakteri itu berbeda-beda, dan adanya MRSA dan MSA dan juga media EMBA yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri itu dapat dilihat untuk karakterisasi yang tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Ya, jadi media itu banyak ya, ada ribuan media untuk bakteri. Tapi untuk tujuan mengkarakterisasi bakteri halotoleran dan coliform itu masing-masing menggunakan media mannitol salt agar dan eosin methylene blue agar ya, atau MSA dan EMBA. Baik, untuk poin ya terima kasih ya untuk kesimpulannya. Untuk poin ketiga, silakan Novi. Ya baik Pak dan teman-teman, untuk morfologi bakteri sendiri yang boleh saya simpulkan, bakteri itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik secara makroskopis dan juga mikroskopis. Mungkin itu Pak. Ya baik, kesimpulannya semua baik ya. Itu tandanya bahwa kalian mengikuti dan memahami pembelajaran di hari ini. Baik, sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, semacam evaluasi, saya akan menanyakan kepada kalian,
jelaskan perbedaan karakteristik bakteri, morfologi bakteri yang ditemukan pada media MSA dan EMBA. Silakan, Bill. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya setelah presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk pada karakteristik bakteri yang digunakan pada media MSA itu adalah bakteri yang halotoleran dan yang masuk ke dalam kelompok bakteri gram positif. Sedangkan untuk media bagaimana bentuknya? Bentuknya itu untuk media MSA itu bentuknya kokus, yang mana tuh kebanyakan adalah gram positif. Sedangkan untuk EMBA, untuk karakteristiknya itu bentuknya itu basil, Pak, dan masuk ke dalam kelompok bakteri gram negatif. Ya, baik. Jadi MSA untuk mengkarakterisasi bakteri halotoleran yang bersifat kokus gram positif, sedangkan EMBA itu mengkarakterisasi bakteri coliform yang sifatnya batang gram negatif. Baik, terima kasih. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Gimana tanggapan kalian tentang pelajaran hari ini? Ya baik, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran di pertemuan berikutnya. Terima kasih.